Assalamualaikum Sobat Tambang. Melanjutkan pembahasan transmisi doser D10T, pada video ini akan kita bahas bagaimana transmisi doser D10T bekerja jika dilihat dari sisi electrical system. Pada video bagian pertama, sudah dibahas cara kerja transmisi doser D10T dari sisi hidrolik. Bagi yang belum menonton videonya, bisa mengakses video cara kerja transmisi doser D10T dari sisi hidrolik melalui link di atas. Komponen elektrik pada doser D10T bisa dikelompokkan pada komponen input, prosesor, dan output. Seperti terlihat pada gambar, komponen input terdiri dari powertrain oil filter bypass switch, transmission temperature sensor, loop temperature sensor, torque converter output speed sensor, torque converter outlet temperature sensor, upshift switch, downshift switch, FNR direction position sensor, dan transmission output speed sensor. Kemudian yang menjadi prosesor adalah transmission ECM atau powertrain ECM, serta yang menjadi komponen outputnya adalah clutch solenoid valve dan monitoring system. Oke, mari kita kenali satu persatu komponen elektrikal di transmisi doser D10T. Yang pertama adalah transmission upshift switch dan downshift switch yang terletak jadi satu konsol dengan FNR switch, parking brake switch, dan FTC lever sensor. Konsol ini terletak di depan sandaran tangan kiri operator. Untuk menaikkan gigi transmisi satu tingkat ke atas, tekan upshift switch, dan untuk menurunkan gigi transmisi satu tingkat ke bawah, operator harus menekan downshift switch. FNR switch digunakan untuk memilih posisi gigi transisi pada posisi gigi maju, mundur, ataupun netral. Tekan bagian atas untuk posisi gigi maju, tekan ke bawah untuk posisi gigi mundur, dan tengah-tengah untuk posisi netral. Parking brake switch digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan parking brake. Ketika parking brake aktif, transmission ECM akan mengenergize parking brake solenoid dan secondary brake solenoid. FTC lever sensor digunakan oleh operator untuk membelokkan doser. Operator tinggal menarik salah satu FTC lever sensor untuk membelokkan doser ke arah yang diinginkan. Jika operator menarik lever sebelah kanan, maka doser akan berbelok ke arah kanan, dan jika menarik lever sebelah kiri, maka doser akan berbelok ke sebelah kiri. Cara kerja dari doser supaya bisa berbelok dapat ditonton melalui link di atas ataupun melalui link di kolom deskripsi. Komponen selanjutnya adalah powertrain oil filter bypass switch dan transmission oil temperature yang terletak di transmission oil filter base. Powertrain oil filter bypass switch menggunakan jenis normally open pressure switch yang digunakan untuk memantau kondisi transmission oil filter. Jika transmission oil filter tersumbat, switch ini akan mengirimkan signal ke transmission ECM dan selanjutnya diinformasikan melalui monitoring system. Status dari powertrain oil filter bypass switch dapat dipantau melalui advisor ataupun menggunakan electronic technician. Transmission oil temperature sensor digunakan oleh advisor ataupun electronic technician sebagai acuan ketika melakukan kalibrasi powertrain. Nilai temperatur yang dikirimkan oleh sensor ini bisa juga dibaca melalui advisor ataupun electronic technician. Komponen input selanjutnya adalah torque converter output speed sensor yang terletak di output shaft torque divider. Sensor ini digunakan untuk mengukur kecepatan output shaft torque divider. Transmission ECM akan memantau signal yang dikirimkan oleh torque converter output speed sensor dan menggunakannya bersama-sama dengan signal yang dikirimkan oleh primary crankshaft speed sensor untuk menentukan engine lock dan shifting point dari auto kickdown strategy. Torque converter oil temperature sensor terpasang pada torque converter outlet relief valve. Sensor ini digunakan untuk memonitor temperatur oli yang keluar dari torque converter. Signal dari sensor ini diteruskan ke transmission ECM dan selanjutnya transmission ECM akan meneruskan data tersebut ke advisor. Pada advisor bisa dilihat nilai dari torque converter oil temperature. Advisor juga akan meneruskan nilai temperatur oli torque converter ke torque converter temperature gauge pada instrumen cluster. Komponen input selanjutnya adalah transmission output speed sensor
yang bertugas untuk membaca arah dan kecepatan dari output shaft transmisi. Untuk pemasangannya, kedua sensor ini tidak memerlukan penyetelan. Status dari transmission output speed sensor dapat dilihat melalui advisor ataupun electronic technician. Selanjutnya ada powertrain SCM atau biasa juga disebut dengan transmission SCM. Transmission SCM menerima semua input signal dari sensor ataupun switch pada powertrain system dan mengolah semua data yang diterima untuk kemudian diterjemahkan dalam bentuk perintah kepada komponen output. Untuk proses upshift dan downshift serta perubahan arah maju dan mundurnya doser, powertrain SCM menerima input signal dari upshift dan downshift switch serta dari FNR switch. Powertrain SCM merespon permintaan shifting transmission gear dengan mengatur arus listrik yang menuju ke solenoid pada modulating valve, dan selanjutnya signal dari transmission output speed sensor, engine speed sensor, powertrain oil temperature sensor digunakan untuk mengatur proses clutch engagement, sehingga transisi perpindahan gigi menjadi lebih halus. Selain itu, powertrain SCM bisa juga melakukan auto shift ataupun auto kickdown jika fungsi-fungsi tersebut diaktifkan. Selain itu, powertrain SCM juga bisa melakukan proses kalibrasi pada transmisi. Proses kalibrasi bisa dilakukan melalui advisor atau menggunakan electronic technician. Solenoid valve termasuk komponen output pada transmission system. Terletak di atas transmission control valve, setiap satu buah solenoid valve melayani satu buah clutch dan digunakan untuk mengaktifkan modulation valve. Transmisi doser D10T memiliki 5 buah clutch, sehingga memiliki 5 buah solenoid valve. Doser D10T menggunakan strategi common top pressure, sehingga arus yang dikirimkan oleh powertrain SCM ke solenoid valve besarnya sama, kecuali pada solenoid valve nomor 5, yang arusnya lebih kecil daripada solenoid yang lain. Oke, sekarang kita lihat cara kerja dari transmission modulation valve. Transmission modulation valve terdiri dari solenoid dan modulation valve. Ada 5 buah transmission modulation valve pada doser D10T, dan 1 buah transmission modulation valve melayani 1 buah clutch. Clutch pada transmisi akan engage ketika ada oli bertekanan yang masuk dan menekan piston clutch melawan spring. Dan clutch akan rilis ketika oli bertekanan terhubung ke drain dan spring mendorong piston clutch ke posisi semula, sehingga tidak menekan disk dan plate menjadi satu. Untuk mengalirkan oli bertekanan masuk ke dalam clutch dan mengalirkan oli di dalam clutch menuju ke drain adalah tugas dari transmission modulation valve. Pada gambar, ditunjukkan transmission solenoid valve pada saat energize. Ketika menekan upshift ataupun downshift switch, powertrain SCM selanjutnya akan mengenergize solenoid. Dengan energize-nya solenoid, kemagnetan akan terjadi dan membuat pin akan bergerak ke arah kanan dan mendorong ball menutup orifice. Dengan tertutupnya orifice, menyebabkan tekanan oli di bagian ujung sebelah kiri valve spool meningkat dan mendorong valve spool ke kanan untuk menutup aliran oli dari clutch yang menuju ke drain. Kemudian, tekanan di ujung sebelah kiri valve spool semakin meningkat dan semakin mendorong valve spool ke kanan melawan spring dan membuka aliran oli dari transmission pump menuju ke transmission clutch. Dengan semakin terbukanya saluran oli dari transmission pump yang menuju ke clutch, maka tekanan di clutch akan semakin meningkat dan mencapai maksimum pressure yang sudah ditentukan. Ketika terjadi perpindahan gigi, clutch yang tadinya engage akan menjadi release. Proses rilisnya clutch dimulai ketika powertrain SCM mengurangi arus listrik yang menuju ke solenoid. Berkurangnya arus listrik akan mengurangi kemagnetan pada solenoid, sehingga gaya dorong pin melawan ball akan berkurang. Selanjutnya, ball akan terdorong ke kiri dan membuka aliran oli di sebelah kiri valve spool menuju ke drain. Dengan berkurangnya tekanan oli di sebelah kiri valve spool, membuat spring pada ujung sebelah kanan valve spool mendorong valve spool ke kiri dan menutup suplai oli dari transmission pump. Selanjutnya, pergerakan valve spool ke arah kiri akan membuka aliran oli dari clutch menuju ke drain. Dengan terbukanya aliran oli dari clutch yang menuju ke drain, akan membuat tekanan oli di dalam clutch menjadi turun, dan dorongan spring akan membuat clutch menjadi rilis.
Komponen selanjutnya adalah panel LCD dan advisor pada monitoring system. Panel LCD pada monitoring system akan menampilkan warning ataupun menyalakan indikator light ketika ada permasalahan pada transmisi ataupun ketika fungsi auto shift ataupun fungsi auto kickdown diaktifkan. Sedangkan advisor bisa digunakan untuk memantau beberapa parameter dari transmisi. Misalkan untuk memantau oil temperatur ataupun transmission output shaft speed. Advisor bisa juga digunakan untuk membantu proses diagnosa ketika ada permasalahan pada doser, dan bisa juga digunakan untuk proses kalibrasi transmisi. Oke Sobat Tambang, itu dulu penjelasan tentang transmisi pada doser D10T pada bagian electrical system. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.